Renungan Hari Kamis 21 September 2023, Pekan Biasa ke-24 tahun A. Pesta Santo Matius Rasul dan Penginjil. Membuka telinga, mendengarkan, dan mengikuti panggilan Yesus. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1-7, ayat 11 sampai 13, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Saudara-saudariku terkasih, mendengar, melaksanakan adalah sikap seorang yang sungguh taat, orang yang disiplin, orang yang komitmen dalam menjalankan panggilan Tuhan. Orang bisa berhasil kalau ia menjadi pendengar dan pelaku sabda. Ia mendengar apa yang dikatakan, ia melakukan apa yang dikatakan oleh seseorang maupun oleh pimpinan atau oleh Tuhan sendiri. Kisah Injil hari ini menampilkan seorang yang bernama Matius, seorang pemungut cukai. Tugasnya setiap hari adalah bekerja menanti untuk menerima, mencatat, dan melayani orang-orang yang datang untuk membayar bea cukai. Dia dipanggil oleh Yesus tanpa sebuah alasan. Dia tidak tahu mengapa dia harus dipanggil. Tapi Matius sungguh-sungguh peka untuk mendengar siapa yang memanggilnya. Dalam hatinya ia tahu siapa yang memanggil dan tujuan panggilannya juga dia tahu. Maka dia berani untuk meninggalkan segala-galanya, pekerjaannya sebagai pemungut cukai, dan mengikuti Yesus. Ia mendengar suara Yesus, "Ikutilah aku." Ia berdiri dan meninggalkan tempat kerjanya, teman-temannya, dan pergi mengikuti Yesus. Ia tanggap terhadap panggilan Yesus karena ia melihat pribadi yang memanggil dia. Dalam hati kecilnya dia tahu bahwa Yesus akan mempergunakannya bukan lagi sebagai pemungut bea cukai, tetapi sebagai pelayan sesama. Prioritas Matius bukan lagi pada bea cukai, tetapi pada Yesus. Saudara-saudariku terkasih, hal kedua yang ditunjukkan oleh penulis Matius hari ini adalah setelah Yesus memanggil Matius, ia pergi ke rumah Matius. Yesus duduk dan makan bersama Matius, dan datang juga banyak pemungut cukai yang lain makan bersama-sama dengan mereka. Matius menanggapi panggilan Yesus dengan mengadakan perjamuan bersama. Matius merasakan suasana bahagia bersama Yesus. Maka ia mempersilahkan Yesus untuk makan bersama, mengalami suasana kekeluargaan Matius dan teman-temannya yang lain. Ia mengadakan perjamuan istimewa yang dihadiri oleh Yesus Putra Allah dan teman-teman kerjanya. Fokus perhatian
Matius adalah pada pribadi Yesus. Tetapi sikap Matius ini dan juga sikap Yesus ditanggapi secara negatif oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka bertanya kepada para murid, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Orang Farisi mengenal Yesus sebagai pribadi yang baik, benar, sebagai putra Allah. Tidak layak duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa, seperti Matius dan teman-temannya. Mereka menganggap tindakan Yesus sangat memalukan, menajiskan dirinya sebagai putra Allah. Berhadapan dengan komentar itu, tanggapan itu, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang benar yang membutuhkan Tuhan, tetapi orang berdosa. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kugandaki ialah belas kasih dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dengan jawaban ini jelas bahwa fokus perhatian Yesus adalah pada orang berdosa. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Matius Rasul dan Penginjil. Matius meninggalkan sebuah tulisan Injilnya yang mengisahkan tentang Yesus Kristus. Dia sungguh memiliki komitmen yang baik, tegas ulet, dan mengajar sifat-sifat kerajaan Allah. Semangat kemiskinan, pelayanan, percaya, dan cinta akan Yesus. Inilah yang harus kita wujudkan dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Semoga Santo Matius mendoakan kita sehingga kita tetap komitmen dalam tugas perutusan kita sebagai murid Tuhan di dunia ini.